Oke, balik lagi di video edisi siang. Di hari ini, eh, sesuai apa yang tadi di video pagi, market review di sesi 1. Di mana sejauh ini IHSG itu turun minus 0,30%. Hal ini dilihat dari penurunan dari LQ45 itu ada Goto. Nah, Goto ini bebannya lumayan berat nih di IHSG sendiri. Jadi dia memberikan dampak yang signifikan lah. Selain itu ada saham-saham batubara yang mengalami pelemahan. Ada Adaru, Adaru turun 1,9, lalu ada PTBA yang turun 1,7, lalu ada ITMG 0,9, Indi, ya Indi naik satu-satunya mungkin Doit sama dengan closing kemarin, tidak ada perbedaan. MBAP sama, Hexa naik 1 tick doang ya. So far yang mengalami penurunan ya saham-saham yang market kapitalisasinya besar, saham-saham sektor batubara ini. Nah, kalau kita lihat kenaikan dari LQ45 ini didukung oleh semen Gresik. Semen Gresik kenaikannya 2,9. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan ya IHSG ini dari pagi dia naik lalu habis itu turun. Berarti terjadi pelemahan. Kalau sesuai dengan chart kita di tadi pagi, IHSG-nya skemanya adalah dia akan mengalami penurunan. Mengalami penurunan yang mungkin akan nutup gap sini. Target dari saya pribadi adalah IHSG-nya nutup gap sini. Nutup gap di range 6.900 lah. Itu ke area yang lebih mantap lah, lebih aware lah. Biar dia turun dulu buat nanti lanjut up lagi. Kenapa? Karena hari Jumat kemarin bisa dikatakan memang naik, cuman volumenya kurang oke gitu. Secara volume tidak ada buying power yang signifikan gitu. Jadi adanya pelemahan di hari ini ya make sense gitu. Nah, yang rame di hari ini itu ada saham-saham IPO. Nah, teman-teman bisa ceknya ya apa aja yang IPO, bisa dari perusahaan tercatat di idx.co.id, lalu ke prospektus. Nah, lalu pilih aja 2022. Nah, 2022 hari ini tanggal 8 itu IPO ada 4 saham, yaitu ada Euro, Estate Gold Fit, lalu kode KKES, Kusuma Kemindo Sentosa, lalu Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari, kodenya LP, dan ada Mora Telematika. Salah satunya yang paling menarik itu si LP ya, mungkin hanya sebatas LP. Nah, kita cek satu persatu. Euro ya ini saham akselerasi, jadi kenaikan penurunannya hanya sebatas 10%. Lalu ada selain Euro ada KKES. Saya buka satu persatu aja prospektusnya. KKES hari ini 19%, tadi sempat arah, cuman dia tidak bisa di lock, nggak ada yang ngelock, ya bisa dikatakan ya umurnya sejauh ini ya tidak panjang, tidak sesuai IPO sebelum saham lain, LP dan Mora, tidak sesuai dengan harapan dari yang diharapkan teman-teman. LP ini oke, cuman ganjalan di bidnya ini hanya 100.000 lot. Nah, ini untuk ukuran menahan sampai akhir market ini bisa kapan aja dicabut. Kalau teman-teman ini klik, orderannya ini ada 10.000 gelondongan, dan ini bisa kapan aja dicabut. Ibaratnya saya antri, lalu saya udah mau masuk urutan terdepan, saya cabut, saya kabur, balik pulang. Nah, ibaratnya bid fake itu kayak gitu. Nah, bid fake ini biasanya nominalnya tuh bulat 10.000. Nah, ini aja ada 4 ini kalau dicabutkan 40.000. 5 ada 5. Ada lagi enggak? Udah bawahnya udah nggak ada lagi ya, 5 itu 50.000 sendiri gitu dari total 144. Kalau itu tiba-tiba dicabut ya bukan tidak mungkin selanjutnya cabut. Selain itu didukung dengan antrian harga di bawahnya ini hanya 7.000, 8.000, 4.000 ya. Ini menunjukkan bahwa aslinya
tidak serame-rame itu saham si LP ini. Penjaganya tidak banyak. Satu lagi yaitu Mora. Mora ini ARA juga. Dan ini penjaganya lebih niat dan lebih berduit lah ya. Yang jagain 3 juta lot sendiri. Nah, dan ini 50.000, 10 dan ini ya mereka benar-benar niat jagain lah. Cuman ya kalau tiba-tiba dicabut ya siap-siap aja buat lari lah. Lari dalam artian ya akan jadi volatil banget gitu. Cuman kalau saya melihat di sini dari 4 ini sekilas melihat pergerakannya di sesi 1 ini, saya lebih prefer untuk ke Mora yang mempunyai nyawa atau ya arah akan lebih banyak ke depannya lah. Saya tidak melihat Euro, KKS ke depannya itu juga akan naik. LP mungkin besok akan naik tapi turun dulu sesuai dengan grafik hari ini. Kalau Mora besok arah lagi potensinya masih besar. Itu kalau saya melihat ya. Kalau dilihat dari prospektusnya juga, ini apa ini? Ini Estate Gold, ini Euro. Euro ini underwriternya dan Tama. Saya kurang suka juga dengan underwriter Dana Tama mempunyai track record yang kurang oke gitu. Kasar lah. Nah, ini KKS, Mirae, lalu LP ini Trimegah, dan Mora ini BNI Sekuritas dan Sukor. Maybe dari nama-nama ini mungkin yang terkenal underwriternya si Wora dan KKS Mirae dan juga si BNI Sekuritas Sukor. Kalau melihat dari cara mainnya, cara geraknya di sesi 1, ya saya kembali lagi, Mora ini mempunyai nyawa yang lebih panjang lah dibanding yang lainnya. Cuman kendalanya lagi adalah kalau teman-teman tidak punya barang sejak IPO, nah jangan berharap nanti ARA berkali-kali, 5-10 kalinya, jangan berharap seperti itu. Kalau teman-teman punyanya sejak IPO ya udah tinggal pasang trailing stop aja. Oke, itu di sesi 1. Selain itu ada yang menarik, yaitu ada 2 saham dari Pak Erick Thohir, yaitu ada Mari dan Aba, di mana di awal market itu naiknya kencang, gila-gilaan, tapi habis itu kempes, habis itu letoy lah. Bahkan si Mari ini sempat di harga 222. Kalau dihitung 222 dari 195 dari closing kemarin, itu kenaikannya mencapai 13%, 13,8. Tapi di closing sesi 1 hanya 4,6. Berarti dia ya tergerus 9%-an. Nah, itu kita mau lihat nanti secara chart seperti apa. Dia ngempes dalam artian 9% sendiri. Lalu ABA sempat ke 302, closingnya kemarin 278. Jadi 278 di angka 8%. Sekarang hanya profit hanya naik 1 tick atau 0,7. Ya sama, turunnya 6-8% sendiri. Nah, bisa dikatakan 2 ini mempunyai tekanan yang sangat berat. Setelah tadi naik kencang di awal dan seterusnya turun. Nah, kalau kita cek secara chart ABA dan Mari, ada apa gitu? Kenapa dia tiba-tiba turun segitu kencangnya? Kalau melihat secara chart, ABA ini sudah ada di resisten. Jadi potensi turun itu sangatlah masuk akal. Untuk apa? Ya mostly hanya untuk biar dia rehat sejenak. Sama seperti waktu video-video awal, saya pernah bilang, janganlah berharap sahamnya seperti ini. Nah, ini bisa jadi studi case. Janganlah berharap sahamnya seperti ini naik terus, tidak ada henti-hentinya, arah terus bahkan. Tapi skemanya di saham itu apa yang naik kencang itu pasti akan turun kencang. Begitu sebaliknya gitu. Nah, kalau sahamnya naik kencang ya pasti nanti nextnya dia akan turun dengan kencang juga. Nah, ini terbukti di sini di BNBA setelah dia naik ARB dan di sini teman-teman nggak bisa keluar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bayangin teman-teman punya di sini 13 kali turun 7%, ya udah dikali aja. 13 dikali 7%, 91%. Kalau teman-teman punya di sini. Atau kalau paling gampangnya ya diukur dari sini aja deh. Pakai short ini aja.
Nah, sampai dari sini ke sini 60%, sorry, 60% penurunannya. Nah, teman-teman siap nggak kalau kayak gitu? Jangan hanya melihat, wah ini naik terus nih, wah ini terus, wah besok pasti naik lagi, naik lagi. Nah, ibaratnya kita dalam kehidupan tuh jangan naik lihat ke atas terus. Nanti pasti akan ada saatnya untuk jatuh. Jadi sesekali kita turun untuk apa ya, rendah hati, jangan sombong dan lain-lain. Nah itu sama saham yang tiba-tiba turun nanti nextnya akan kembali naik lagi dengan cepat tentunya. Nah ABA baiknya itu tuh balik lagi ke ABA, lebih prefernya kalau yang belum punya itu tunggu di sini 260 lah. Melihat candle hari ini juga shooting star, berarti menunjukkan bahwa dia tekanan jualnya tuh lebih besar gitu. Nah itu si ABA. Kalau si Mari salah satu sama. Nah bagusnya Mari ini ada triple bottom. Ada triple bottom di sini. Oh, wait bentar. Sorry. Mana? Nah, ini ada triple bottom di sini. Di mana triple bottom, double bottom, inverted head and shoulder itu salah satu ciri adanya pembalikan tren. Pembalikan tren apa? Dari bearish ke bullish. Nah, kalau kayak gitu berarti nextnya kemana? Ya, pasti ke atas. Nah, ini ada triple bottom. Target kenaikannya seberapa? Target kenaikannya adalah sebesar sampai 189 ya 228. Nah, tepat di low di sini. Nah, ini bertepatan dengan support sebelum-sebelumnya. Nah, ini kesentuh. Nah, ini ada konsentrasi toh di sini. Ada konsentrasi yang bermain di sini, konsentrasi bermain di sini, halte-halte lah di sini. Nah, ini bisa jadi area yang benar-benar terjadi. Akan cakep lagi kalau dia bikin shoulder di kanan, shoulder di sebelah kanan ini nanti. Nah, ini namanya pattern di dalam pattern. Misal saya ganti warna merah. Nah, ini ada, ini anggap aja saya ganti lagi. Ini kepalanya garis warna kuning deh. Saya kasih warna kuning di kepalanya. Ini shoulder kirinya. Dan nextnya dia akan bikin shoulder ke shoulder kanannya. Nah, kalau ini terjadi, ya sama, target kenaikannya akan tinggi lagi. Tapi ditariknya dari sini. Nah, ini akan sampai ke 244 sampai 250. Itu yang selanjutnya. Cuman ini biar kebentuk dulu shoulder kanannya. So far, untuk si ABA dan Mari ini masih menarik. Ya koreksi dulu lah, wajar, nggak usah buru-buru. Oke, mungkin itu video di siang hari ini. Masih ada potensi upside, tenang aja. Dan Indi juga masih bisa berpeluang. Targetnya ya sudah saya bahas di video sebelumnya, nanti akan saya taruh di akhir video. Video yang mana yang saya bahas tentang Indi. Jadi bisa buat referensi untuk masuk lagi. Oke, mungkin itu. Sampai jumpa di video belajar investasi saham selanjutnya. Bye-bye.